Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabitri Wahyuni dengan NIM 03422118353. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen penguji yang telah hadir, Ibu Aries Merita dan Ibu Siti Aisyah. Saya ingin berterima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Bapak Leon Afrianto dan Ibu Cikrano Ida. Hari ini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Kesesuaian Prosedur Penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tahun 2021. Penyakit TB adalah penyakit menular yang merupakan penyebab utama dari gangguan kesehatan dan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ini berdasarkan data dari Global TB Report tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019 disebutkan bahwa sebanyak 1.400.000 orang meninggal dunia karena penyakit TB. Lalu data lain ini berdasarkan dari Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu Dinas Kesehatan untuk Pusdatin, itu rata-rata kenaikan kasus TB per tahunnya pada daerah DKI Jakarta itu sebanyak 3.145 jiwa. Lalu pada tahun 2016 ini berdasarkan dari survei prevalensi oleh Badan Litbangkes Kemenkes Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua dengan negara kasus TB terbanyak di dunia. Dari data-data yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa TB ini masih menjadi penyakit yang tentu saja tinggi kasusnya. Lalu apakah pemerintah hanya diam saja? Tentu saja tidak. Banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan. Salah satunya yang dikeluarkan oleh Kementerian Republik Indonesia yang dalam buku Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis. Dalam buku ini disebutkan banyak sekali upaya-upaya dan juga target yang tidak dicapai. Targetnya ada 3. Salah satunya yaitu diharapkan adanya penurunan jumlah kasus TB, di mana dari 100.000 orang diharapkan sebanyak 235 kasus itu dapat turun kasusnya menjadi 224. Lalu yang kedua itu diharapkan meningkatnya persentase penemuan kasus TB baru yang ditemukan, di mana dari kasus TB yang ditemukan sebanyak 73% dapat meningkat menjadi 90%. Karena tentu saja jika kasus TB ini baru dapat ditemukan, tentu dapat dilakukan pengobatan yang optimal dan maksimal. Lalu yang ketiga, persentase kasus baru TB yang disembuhkan itu dapat meningkat dari semula 85% menjadi 88%. Setelah adanya target-target tersebut, tentu saja untuk mewujudkannya, peran serta tenaga medis ini sangat diperlukan. Terlebih lagi dalam upaya penanggulangan TB, tenaga medis merupakan garda terdepan. Tenaga medis merupakan peran penting yang membantu terciptanya penurunan kasus, selain dari peran pemerintah dan juga peran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti selaku di sini adalah saya tertarik melakukan penelitian ini untuk dapat menganalisa kesesuaian prosedur penanggulangan TB di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Perumusan masalah yaitu bagaimana analisis kesesuaian prosedur penanggulangan TB di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan merujuk pada Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis atau disingkat PNPT tahun 2014 dari hasil olah data Focus Group Discussion atau FGD. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui analisis kesesuaian prosedur penanggulangan TB di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan merujuk pada PNPT tahun 2014 dari hasil olah data FGD. Manfaat penelitiannya bagi saya yaitu diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengobatan, dan juga prosedur penanggulangan TB untuk instansi itu dapat dijadikan referensi di perpustakaan Stikes IKIFA, dan untuk masyarakat jika mereka membaca karya tulis ilmiah saya dapat menambah pengetahuan tentang penanggulangan TB. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Pada poin A, saya menjelaskan tentang pengertian tuberkulosis, di mana penyakit tuberkulosis atau biasa kita singkat TB adalah penyakit radang parenkim paru yang menular karena infeksi TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Lalu ada tata laksana pasien TB, di mana ada 4 poin. Pada poin pertama yaitu penemuan pasien TB, yang diawali dengan strategi penemuan kasus TB, lalu pemeriksaan dahak, dan juga pemeriksaan uji kepekaan obat untuk menghindari adanya resistensi obat. Lalu yang kedua, ini ada diagnosis TB paru dengan pemeriksaan bakteriologis, yaitu untuk diagnosa TB baru. Sedangkan untuk diagnosis TB ekstra paru, itu dengan pemeriksaan klinis bakteriologis dan juga histopatologis dari uji yang diambil dari organ tubuh yang terkena TB. Lalu ada juga poin ketiga, klasifikasi dan tipe pasien TB. Lalu pada poin keempat yaitu pengobatan pasien TB, yaitu meliputi tahapan pengobatan, di mana tahapan pengobatan ini ada tahap awal dan juga lanjutan. Lalu ada pemantauan kemajuan pengobatan TB. Lalu ada hasil pengobatan TB, serta pengawasan langsung menelan obat. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian di mana peneliti selaku saya, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan tujuan untuk dapat menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula. Penelitian kualitatif itu ada 3 kelompoknya, di antaranya ada 3 kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Lalu pada kelompok ketiga yaitu analisis kinerja perilaku seseorang dan perilaku institusi, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada focus group discussion, ada studi kasus, teknik biografi, life history, analisis SWOT, penggunaan bahan dokumenter, dan penggunaan bahan visual. Untuk metode analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah focus group discussion dan analisis SWOT. Focus group discussion sendiri adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif berupa diskusi kelompok yang didesain untuk memperoleh informasi tentang keinginan, bisa juga kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, pengalaman peserta tentang suatu topik. Dalam penelitian ini tentu saja berhubungan dengan prosedur penanggulangan TB. Sedangkan analisis SWOT adalah alat atau metode yang digunakan untuk menyusun perancangan strategi dan manajemen strategis dalam organisasi publik atau privat. Lalu, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih adalah rumah sakit swasta pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas rawat inap untuk TB-RO atau resisten obat, di mana ruang pertemuan pasien ini berada di halaman luar dari rumah sakit. Tempat ini bisa juga dilakukan pendampingan pasien minum obat oleh dokter. Di metode penelitian, bagian metodenya yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan deskriptif. Lalu data yang didapatkan ini dari hasil rekaman FGD, nanti peneliti akan melakukan transkrip dalam bentuk verbatim dan menganalisa hasil FGD ini dengan dokumen yang sudah ditentukan berdasarkan PNPT-TB 2014. Sedangkan kerangka konsepnya variabel penelitian yaitu analisis kesesuaian prosedur penanggulangan tuberkulosis pada Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode kualitatif, olah data yang didapatkan dari hasil FGD, itu berupa rekaman video, lalu mentranskrip ke dalam bentuk verbatim. Data yang sudah dalam bentuk verbatim ini akan dianalisa menggunakan metode analisa SWOT. Lokasi penelitian itu via online melalui aplikasi Zoom Meeting yang dilakukan dengan wawancara moderator dilakukan dengan wawancara moderator dengan tenaga medis yang dilakukan wawancara antara moderator dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2021. Alat yang digunakan adalah perangkat lunak pemutar audio visual, perangkat lunak pengolah kata, serta alat tulis. Lalu bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil rekaman FGD. Langkah kerja, ada 3 tahapan dalam melakukan penelitian ini. Dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan.
Pada prosedur pelaksanaannya itu merumuskan masalah. Dimulai dari merumuskan masalah untuk mencari mencari topik-topik apa yang dapat diangkat untuk diteliti. Lalu setelah menemukan masalah apa yang akan diteliti atau topik apa yang akan dijadikan rumusan masalah, dilanjutkan dengan mencari rancangan penelitian, mencari latar belakang yang menunjang dari rumusan masalah tersebut. Setelah kita mencari rumusan masalah dan juga latar belakang serta rancangan penelitian, tentu saja ditentukan judul. Judul apa yang akan digunakan dalam penelitian. Setelah semua tadi didapatkan, baru kita menyusun proposal dari bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 3 dengan tentu saja mencari sumber-sumber pendukung yang berasal dari data-data jurnal-jurnal dan juga buku-buku yang telah tersedia. Jurnal-jurnal resmi yang ber-SSN dan juga dokumen yang telah disediakan. Lalu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini peneliti saya selaku peneliti melakukan olah data hasil wawancara yang tadi berupa bentuk rekaman video untuk mentranskrip dari audio visual menjadi teks dan dimasukkan ke dalam tabel verbatim. Setelah itu, dari tabel verbatim ini akan dianalisa temuan-temuan apa saja, dan jika ditemukan temuan-temuan yang dapat dibandingkan dengan dokumen itu PNPTTB, lalu kita analisa menggunakan analisis SWOT. Setelah itu pada tahap akhir yaitu tahap pasca pelaksanaan, kita membuat hasil dan kesimpulan di mana data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari tahap pelaksanaan tadi. Dan tentu saja pada pasca pelaksanaan ini peneliti melakukannya dengan metode kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah tenaga medis dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sedangkan sampelnya adalah dokter dan perawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Pada poin berikutnya ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti, yaitu human instrument, di mana ini berfokus kepada peneliti. Sedangkan pada prosedur teknik pengumpulan datanya itu ada dua, yaitu sumber data primer dan juga data sekunder. Data primer ini berdasarkan dari hasil FCD, sedangkan sumber data sekunder ini berdasarkan dari sumber tertulis berupa dokumen-dokumen serta buku-buku referensi yang berkaitan dengan prosedur penanggulangan TB. Masuk ke rancangan analisa data. Rancangan analisa data ini menggunakan metode analisis SWOT. SWOT itu sendiri merupakan singkatan merupakan singkatan dari stage, yaitu misalnya yang mana kekuatan yang dimiliki untuk mendukung prosedur penanggulangan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Lalu ada weakness, itu adalah kelemahan, itu komponen yang harus dianalisis dan memerlukan pembenahan yang bersifat internal organisasi atau perusahaan. Lalu ada opportunities, yaitu peluang atau kesempatan yang bisa diperoleh untuk mendukung penanggulangan tuberkulosis. Lalu ada threat, yaitu ancaman. Ini adalah faktor terakhir dan merupakan unsur luar yang harus dianalisa dengan baik. Sekian presentasi pemaparan proposal karya tulis ilmiah saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan mohon maaf jika banyak kurang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.